Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali rasanya pagi ini kita bisa bertemu lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga 13 November 2021. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah surgawi, Tuhan Allah yang mengerti isi hati kami, Tuhan Allah yang selalu memelihara kami hari lepas hari. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena pagi ini kami boleh bangun pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dan segar. Walaupun kami mungkin kurang sehat, tapi kami percaya penyertaan-Mu itu selalu menguatkan kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang Kau berikan pada kami hari ini. Kiranya hari ini kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Kalau sebentar kami ingin belajar tentang kebenaran firman-Mu, kiranya Bapa sendiri yang memampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mau serahkan doa permohonan ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini adalah belajar melupakan. Renungan ini terambil dari Renungan Kristiani Family Force Indonesia. Bacaan yang diambil dari Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Demikian bunyinya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, lupa itu sesuatu yang lumrah terjadi dalam hidup kita. Sesuatu yang wajar kalau kita lupa akan sesuatu, dan bisa terjadi pada siapa saja selama dia masih hidup. Misalnya, lupa di mana meletakkan kacamata, padahal kacamata itu sedang kita pakai. Atau lupa menaruh kunci sepeda motor ke dalam jaket, lalu jaket dimasukkan dalam bagasi motor dan ditutup. Pendek kata, kita semua pernah mengalami lupa seperti itu. Apalagi saat jatuh tempo bayar hutang. Penyakit amnesia tiba-tiba bisa datang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, lupa itu lumrah dan mudah terjadi. Tetapi melupakan itulah yang sukar bin susah. Ya, melupakan itu tidak mudah. Banyak orang yang susah melupakan prestasi besarnya di masa lalu. Melupakan bahwa sekarang sudah tidak berkuasa atau menjabat sebagai pimpinan. Sehingga ia terjebak dalam kisah romantisme yang diulang-ulang. Atau tidak sedikit pula orang yang susah melupakan kesalahan yang pernah dia lakukan. Sehingga ada bayang-bayang penyesalan yang tak berkesudahan. Inilah yang membuat banyak orang kehilangan damai sejahtera dari Allah. Saudara, hari ini kita akan belajar untuk berani melupakan bayang-bayang masa lalu dan memulai hidup baru di masa depan. Ingat, masa lalu hanyalah kenangan dan pelajaran hidup. Hidup itu dimulai dari kesadaran akan kekinian dan semangat untuk meraih masa depan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus.
Dalam ayat yang kita baca tadi, Rasul Paulus berkata, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Jadi, bagi Rasul Paulus, tujuan hidup itu dilandaskan pada 3 hal. Pertama, belajar melupakan apa yang sudah lewat, baik itu peristiwa yang menyenangkan atau pengalaman kesuksesan, ataupun peristiwa yang menyedihkan atau peristiwa kegagalan. Kedua, belajar mengarahkan diri pada apa yang kini dan di depan kita. Pada Yohanes 14 ayat 27 tertulis, "Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari esok ada rahmat Allah yang baru setiap pagi. Ingat, damai sejahtera Kristus telah diberikan kepada kita. Dan damai sejahtera itu jauh melebihi jangkauan akal pikir kita." Ketiga, segera buat resolusi hidup yang tidak sebatas pernyataan belaka, namun tindakan nyata. Buang segala kekhawatiran, dosa, dan ilusi. Mulai lakukan apa yang baik, berguna, dan memuliakan Bapa di surga. Berlarilah seperti seorang pelari yang berlari sedemikian rupa tanpa memikirkan apapun yang di belakangnya, kecuali fokus pada garis finishnya. Nah, itulah sikap yang benar yang dikehendaki Allah dalam hidup kita ya Bapak, Ibu, Saudara dan kasih. Agar kita menjadi pribadi yang layak menerima damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa. Tidak mudah memang untuk melupakan. Apalagi untuk melupakan sakit hati. Tetapi saya yakin dan percaya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus kita akan dimampukan untuk melupakan. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, puji syukur, terima kasih kalau pagi ini Engkau mengingatkan pada kami untuk kami melupakan apa yang sudah terjadi di belakang kami. Semua peristiwa-peristiwa buruk, semua peristiwa-peristiwa yang menyakitkan hati kami mau taruh itu di bawah kaki-Mu, supaya kami dimampukan untuk melupakan. Terima kasih juga kalau Engkau sudah mengingatkan pada kami bahwa kami harus berlari-lari terhadap satu tujuan, yaitu untuk memperoleh hadiah surgawi, untuk terus fokus pada kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami Bapa, kalau selama hidup kami masih sering jatuh, bangun, jatuh lagi dalam dosa. Kami masih sering terbayang-bayang akan penyesalan dan kesalahan kami. Tapi kami yakin Bapa, bersama Engkau yang memberikan rahmat, kasih setia untuk hidup kami akan mampu melupakan dan fokus
kepada tujuan hidup kami, yaitu menyenangkan hati-Mu. Kami mau serahkan hari ini hanya ke dalam kuasa-Mu. Kiranya Bapa menyertai setiap aktivitas hidup kami. Bapa menyertai setiap pergumulan hidup kami. Bapa ada dalam setiap kesakitan kami. Bapa juga selalu menyertai dalam segala pergumulan hidup kami. Penyertaan-Mu itulah Tuhan yang terpenting dalam kami melalui badai hidup kami. Kami mau serahkan doa, ucapan syukur dan permohonan ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat melakukan aktivitas hari ini. Tetap melakukan prokes dan semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan dan penyertaan Bapa. Tuhan Yesus memberkati.